Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan memberkati juga kepada tim praise worship yang begitu dahsyat luar biasa. Kami persilakan, Tuhan memberkati pelayanannya. Amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Luar biasa. Dahsyat luar biasa. Amin. Tuhan baik. Dia selalu baik bagi kita. Dia selalu sabar dan terlalu sabar bagi kita anak-anaknya. Karena itu kita bersyukur punya Allah yang sangat baik. Mari kita buka Yosua pasal 1. Kita baca kembali ayat ini, ayat 5, Yosua 1 ayat 5. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Dahsyat firman Tuhan ini. Satu ayat ini menjadi perenungan bagi kita. Inilah firman yang langsung diucapkan oleh Allah. Allah, bukan lagi dari manusia, ini langsung dari Allah. Karena waktu itu Allah masih berbicara dari atas. Sama seperti Allah berbicara kepada Musa ketika Musa dipanggil dan melakukan tugas-tugasnya. Ketika dia membelah lautan, Allah langsung berbicara. Demikian pula kepada Yosua, Allah langsung berbicara. Dan cara Allah berbicara ini pada waktu itu mungkin hanya dia yang mendengar atau semua mendengar. Karena memang begitulah kadang-kadang yang terjadi, seperti yang terjadi juga kepada Rasul Paulus atau Saulus. Ketika dia dipanggil Tuhan, hanya dia yang mendengar suara itu. Ada anggota-anggotanya di sekitarnya, dan Paulus katakan, orang-orangku tidak mendengar suara itu. Tapi orang-orangnya itu menjadi heran ketika Saulus tertelungkup dan menjadi buta. Nah, entah bagaimanapun cara Tuhan waktu itu berbicara kepada Yosua, entah didengar oleh semua orang, entah hanya dia mendengar, tidak menjadi persoalan bagi kita, tidak menjadi perdebatan. Amin. Tetapi yang jelas bahwa Allah berfirman, sebab firman Tuhan berkata, sesudah Musa hamba itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Apa firman-Nya?
bla 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 bla, banyak sekali. Dan salah satu kita petik hari ini ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Luar biasa. Luar biasa ya Bapak Ibu. Kalau seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau, berarti di sini saya katakan bahwa Yosua akan menjadi orang yang tak terkalahkan. Dia menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Seperti kita bernyanyi, lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Gereja Tuhan juga menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Oleh karena kasih Kristus. Itu dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dalam Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Jadi Yosua, saudara dan saya juga berhak ambil bagian dalam janji Tuhan ini. Tang lasar rohamu ate, tang dohot tang ambil bagian di son. Enang suwe madu haleluya. Kita pun orang-orang percaya yang mengikut Kristus dengan setia juga berhak menerima janji ini, bahwa kita akan menjadi orang yang tak terkalahkan. Tak terkalahkan oleh musuh kita yaitu iblis. Tak terkalahkan oleh masalah, di mana semua permasalahan, semua pergumulan tidak akan mampu bertahan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Sakit penyakit pun tidak akan mampu bertahan lama-lama dalam tubuh kita. Yang percaya katakan amin. Kemiskinan ataupun segala macam kesusahan tidak akan dapat bertahan lama-lama di dalam hidup kita. Oleh karena kita adalah Yosua yang dipilih, dipanggil, ditetapkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Luar biasa ya. Minggu lalu saya sudah katakan mengapa Yosua dipilih oleh Tuhan. Padahal dia bukanlah orang yang diperhitungkan sebelumnya. Seharusnya yang menjadi pemimpin bangsa Israel itu bukanlah Yosua. Karena dari asal usulnya pun kurang. Karena Yosua berasal dari suku yang tidak terlalu penting. Suku apa dia Bapak Ibu? Suku apa Yosua? Harusnya bukan dia, karena dia bukan dari suku Lewi, dia bukan dari suku Yehuda. Sementara Musa dari suku Lewi. Tuhan memanggil Musa dari suku Lewi. Musa berkata, tak sanggup aku Tuhan, aku gagap makatai. Roh Tuhan, tenang mahu, abangmu si Harun, pasi lidahnya. Gimana kayak juru bicara? Koma Tuhan na, gimana mah juru bicara na Tuhan? Harun dari suku sendiri kan buat apa nih? Lewi juga kakak adiknya itu, Musa dengan Lewi Harun. Kakak adiknya itu, bapak mereka namanya si tahu sih si Amram. Omakna si Jokebed. Lewi
Nah, ketika Harun mati, Musa masih hidup. Ketika Musa mati, maka yang melanjutkan seharusnya bukan Joshua, harusnya anak Musa. Siapa anak Musa? Gerson dan Eliezer. Karena mereka dari suku Lewi. Janganlah dulu Gerson ataupun Eliezer anak Harun, yaitu Itamar atau Eleazar. Nadab dan Abihu sudah mati waktu mereka mempersembahkan api yang asing. Maka anaknya dua lagi, yaitu Itamar dan Eleazar. Tetapi mengapa Joshua? Joshua ini bukan dari suku Lewi, atau dari suku Ruben, atau dari suku Yehuda yang terkemuka itu, tetapi dia dari suku kulunya Dari manalah kulunya Suku apa itu? Efraim. Dari keturunan Yusuf. Saya tidak sempat menunjukkan ayatnya, ya. Cari sendirilah. Nah, tetapi karena dia, firman Tuhan berkata, karena dia orang yang selalu mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, ya, dan dia juga sudah mengikut Tuhan dari sejak muda, dari muda pun seperti si Hedianto paling muda di sini, ya. Hedianto, Sonia, yang paling muda, Anugrah. Dari sejak muda dia sudah mengikut Tuhan dan selalu membela-bela Musa. Tidak perlu lagi saya bahas itu, ya. Lanjut saja, ya. Minggu lalu sudah saya katakan itu, bahwa dia akhirnya terpilih. Dia seorang pendukung Musa yang setia. Coba kita buka dulu bilangan 11. Bilangan 11 ayat 28. Bilangan 11 ayat 28. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Nah, ini ceritanya ini. Ketika ada orang yang bernubuat berbahasa roh di kemah, di rumah, padahal dia bukan nabi, dia bukan imam, dia melapor kepada Musa, ada urusan si Eldad berbahasa roh, bernubuat gimana bang? Sokoin kan? Ada masalah Musa, bolehlah itu bernubuat. Sebetulnya kon holak kodonya, ay hodo diutus. Bahasa Jawa si Eldad. Terus masih Joshua. Musa, orai Musa, kan? Artinya dia itu mendukung Musa. Dia tidak mau Musa itu disaingi. Makanya dia dukung Musa. Tidak boleh ada yang lain, hanya Musa. Karena yang Joshua tahu Musa yang diutus Tuhan. Musa berkata kepada Joshua, "Ayah orang wahwa sanggup po mendukung kau?" Indah si Musa kan begitu kan dibilang kan? Apakah engkau begitu giat mendukung aku? Kenapa kau larang orang itu? Karena bagi Musa, kalau jika semua umat itu menjadi nabi, alangkah ringannya tugasnya. Bagi dua punya sudah menyebui bernubuat, sudah menyebui melayani. Kena si Musa, unak korana udah usah. Kena si Musa kan? HP do honomu orangku, bahasa orangku. Ay ho boy ho, kalau kau mendukung.
Dugi ko daw buo do holak ko mendukung ngau, bolo buo do holak ko ba. Forai pe personi matongatan si Musa kan. Mebigei si Joshua menjadi bertekad, aku akan mendukung dia. Makanya dia menjadi pendukung Musa yang terhebat dari muda sampai seterusnya. Amin. Nah, gara-gara tekadnya inilah, dari doko si Musa bau songoni, nasi butuh si Musa dororo aku tuh mana? Dari doko nau songoni ngahubela di mana? Membela imana do bahu doko songoni apa songoni hatar atong ikon berubah kau ikon lebih huduk si Musa bisa penuh hati mengikut Tuhan. Maka akhirnya dia ditulis oleh Alkitab dan Kaleb, orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Maka itulah akhirnya dia menjadi pengganti Musa. Amin. Jadi dia seorang pendukung yang tidak pandang bulu dan selalu setia dibawa oleh Musa kemanapun Musa pergi. Ketika Tuhan memanggil Musa untuk naik ke gunung menerima 2 loh batu, dia juga memanggil Harun, Tuhan juga memanggil Nadab, Tuhan juga memanggil Abihu, dan Tuhan juga memanggil 70 tua-tua jemaat. Tetapi Tuhan tidak memanggil Joshua kan? Joshua tidak diikutkan. Tetapi ketika Musa naik ke bukit itu, dia membawa Joshua dan Joshua pun taat. Amin. Joshua taat mendaki gunung ini loh, Amang Inang. Tapi Joshua taat. Dia tidak ikut dipanggil Tuhan, tapi dia taat ketika Musa memanggil dia, membawa dia. Doh mau ubah Joshua ini kan? Dan ikarok si Joshua uluna. Ikarok uluna. Daunnya itu kan dulu. Musa ini kan? Marwaro. Amang Musa dulu kan? Majalo. Patik jatuhata ya kan tipu itu anak udah dari si harimau ini kan jadi kejari menurut isi ini kan opak buah tengah dan minum mebigi onggonya mebigi lam masak manyani baga dari arah mana uluna mulai dia ibok komu sabah doh tahu ibuan tusan terus di mana dohot. Ibu Tuhan mudo, obat puluhan masih Musa naik dan mangan dan minum. Si Joshua itu si Musa, dan bodoh tuh cekiat. Terakhir somma itu atau ngamanang. Alana itu Tuhan pelana udah ulah dulu balik tipu koi somma ho pette mau dah pette mau son 40 yon salilik so turun au so tu meret tu siano jadi dah si Joshua 40 hari 40 orang yang mana tanpa hadirat Tuhan. Sementara Musa 40 hari 40 malam tidak makan tidak minum dipenuhi kemuliaan Tuhan. Berarti terasa enak. Kalau kita puasa dipenuhi Roh Kudus, gak apa kita, gak merasa lapar. Karena ada hadirat Tuhan, kita pun gak lapar Bapak Ibu. Tetapi Joshua 40 hari 40 malam di kaki gunung, Holland mamal tapi romit. Akhirnya temangan, berarti lebih sakit Joshua. Musa enak di atas, dilingkupi hadirat Tuhan, awan kemuliaan. Dia melihat Allah, melihat punggungnya Allah, dan menerima beban. Joshua menderita. Tapi yang di sini kita lihat Joshua itu kemanapun dia ikut. Jadi gabi taring tahu na Zulu dia biaw ipo pada taman urung kebatian saya dohot terus.
Tungla gereja yang bertukang kalau di telepon. Ayah dong namun ting ibadah biasa. Roh doangnya. Tanpa lo ayah iya dong gereja bilang roh dan ku tinggalkan semua. Tancap gas. Ibadah pengarapotan tonton di sana. Kau mau siapa? Baru bagi-bagi tibu baru isi kebaktian kebaktian ke lapangan tembak rindam lima harus ikut tuh dia ibu buan ikut dohot terus dohot dah kaya mangalo sangoni masih justru amin amanginan lagi kami di mana uluna tibuhin. Shalom. Makanya dia diberi Tuhan berkat yang terbesar. Kau akan menjadi orang yang tak terkalahkan. Apa yang diinjak oleh kakimu akan menjadi milikmu. Mulai dari padang gurun ini ke padang gurun sana menjadi milikmu semua. Kepadamu dan kepada keturunanmu. Nah, tetapi sekarang Bapak Ibu saudaraku sekalian, kita semua diberi Tuhan janji. Saya sambung lagi, masih ada ini. Ini mengenai puasa Musa. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu, berapa kalilah Musa berpuasa? 40 hari, 40 malam. Berapa kalikah dilakukan oleh Musa? Korah Helikotohono. Berapa kalilah si Musa berpuasa 40 hari 40 malam? Jadi itu mahal si Musa. Bengek di mana nama Tuhan itu. Nah perjulu puasa mana 40 hari 40 orang ngintik majalo patik. Si Tuhan. Jala dan hola patik ijalo si Musa didikisi. Dua batu dohot perintah mendirikan kemah sembahyang imam tabernakel. Petunjuk pembangunan tabernakel. Tuhan tunjukkan kepada Musa pola kerajaan sorga. Inilah kau bangun nanti di bumi. Kau bangunlah apa? Kemah, kau buat pagarnya, kau buat halamannya, kau buat ruangan suci, ruangan maha suci, kau bikinlah meja-meja, pelita emas, mesbah dupa, buatlah tabut, kau letakkanlah nanti dua batu yang kau terima ini, kau simpan di dalamnya. Coba, itulah kerjakan. Turunlah kau, kata Tuhan. Turunlah dia. Jadi tidak hanya dua batu diterima ya, supaya kita tahu itu. Selama ini kan kita tahu Musa naik ke bukit hanya untuk menerima dua batu. Tidak hanya dua batu, tetapi petunjuk pembangunan tabernakel. Turunlah dia 40 hari 40 malam. Pertama dia puasa. Yang kedua, ketika dia turun, bangsa Israel semua sudah mengkhianat. Mereka sudah membuat lembu dari emas, dibuat harum. Karena bangsa itu memaksa harum. Karena Musa 40 hari nggak pulang-pulang. Maka Tuhan pun berkata, hancurkan mereka, aku mau membinasakan mereka. Maka Musa pun mengambil dua batu yang dibawanya dari gunung. Dia bawa dua batu itu, dia lemparkan, buang kepada bangsa itu. Dia lemparkan kepada batu itu. Lembu itu hancur, terbakar. Dia ambil lembu emas itu, dia giling halus-halus. Dia tumbuk halus-halus.
dan airnya dibuang. Lalu dia marah kepada Musa, kepada Harun. Harun pun berkata, "Dangawa bang, dangawanggi, bang sob dulu sukulah dipaksa-paksa una. Do kono na tunggu soalnya hisak muna na. Dawa bangin, aroma Tuhan, kubunuh mereka semua." Lalu berdoalah Tuhan ke Musa kepada Tuhan, "Tuhan janganlah kau bunuh, ampunilah mereka." Tuhan berkata, "Baik, siapa yang memihak kepadaku, itulah selamat. Yang memihak kepada penyembahan berhala akan kubunuh." Maka berkumpullah semua orang Lewi kepada Musa. Musa pun berkata, "Hari ini siapa yang memihak kepada Tuhan datang padaku." Kata Musa, "Datanglah orang Lewi. Sekarang kamu semua yang datang padaku, ambil parang, ambil pisau, ambil tombak, bunuh semua mereka yang tidak memihak kepada Tuhan, yang ikut menyembah lembu itu. Kalau kamu tadi ikut menyembah lembu, ampuni karena kamu tidak memihak memilih Tuhan. Tapi kamu akan kusuruh membunuh saudara-saudaramu." Maka bangsa itu pun membunuh, dibunuhlah. Ada berapa puluh ribu yang meninggal itu. Tetapi Tuhan, Musa terus memohon kepada Tuhan, "Tuhan, pagoda kuman namati Tuhan, orui mari masmi Tuhan, nasi maruhan Tuhan." "Baik, stop," kata Tuhan. Akhirnya tidak semua mati kan? Hanya sebagian, 20-an ribu kalau nggak salah itu. Kuampuni mereka. Tetapi naik lagi ke bukit, ke gunung. Seperti yang pertama, menerima loh yang baru. Naik lagi di bawahnya Joshua. Di sana lagi dia 40 hari 40 malam. Roti tidak kumakan, air tidak kuminum, kata Musa. Jadi 2 kali kan? Tapi tidak 2 kali, 3 kali. Coba kita buka biar ibu bapak tahu ayatnya supaya tahu firman Tuhan, supaya tidak bisa melawan para pendebat. Ulangan 9 ayat 9. Ulangan 9 ayat 9, inilah puasa yang pertama. Setelah aku mendaki gunung untuk menerima loh-loh batu, loh-loh perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu, maka aku tinggal 40 hari 40 malam lamanya di gunung itu. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Itu pertama. Yang kedua, ayat 18. Sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, seperti yang pertama kali. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum, karena segala dosa yang telah kamu perbuat. Ini yang kedua kali dia puasa. Kemudian yang ketiga dalam ayat 25. Ayat 25. Itu disebabkan dari ayat 23. Dan ketika Tuhan menyuruh kamu pergi ke Kades Barnea dengan berfirman, "Majulah dan dudukilah negeri yang kuberi kepadamu itu," maka kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu tidak percaya kepadanya dan tidak mendengarkan suaranya. Bahkan kamu menentang sejak aku mengenal. Bahkan kamu menentang Tuhan sejak aku mengenal kamu. Maka aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya aku sujud. Karena Tuhan telah berfirman akan memunahkan kamu. Dan aku berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allah, janganlah musnahkan umatmu sendiri." Jadi 3 kali ibu bapak. Amin. 3 kali berarti 120 hari. Bersiap bagaimana? Bukan untuk dirinya, tapi untuk bangsa itu, untuk orang lain. Begitulah hamba Tuhan, begitulah pelayan-pelayan Tuhan, harus rela berkorban untuk umat Tuhan, diampuni, dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, itu. Nah, sekarang kita melihat untuk meraih semua berkat-berkat yang Tuhan janjikan kepada Joshua, maka yang pertama yang harus dilakukan oleh Joshua dalam hidup ini adalah bahwa Joshua harus bergerak, bahwa Joshua harus maju dan melangkah, bahwa dia tidak boleh larut di
di dalam duka cita karena kematian Musa. Itu yang pertama, Ibu Bapak. Ayat 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Nah, harusnya kan baru mati di betong si Musa kan, pasti ada duka cita, masak, nangis, dan mereka meratapi Musa selama 30 hari. Menangis mereka 30 hari. Itu orang Israel ini. Tangan kerenyer kalau belum mengadu. Dia lu harap batak. Walau harap batak paling mah saming lu baling lilik kan ditahan jebat kei. Walahon 30 hari masih Musa. Tikisi harap pemade 30 hari halangi mengedungi. Lebih parah tikisi Jakob do mati. 70 hari hasilnya mengedungi. Si Jakob, bapak si Joseph. Dan Musa ini itu kan ada ayatnya dalam Joshua ulangan terakhir, ulangan 34 di atas kitab Joshua itu kan ada ulangan ayat 8. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. 30 hari lamanya. Jadi 30 hari mereka menangis. Mereka menangis sementara Musa tidak ada di situ mayatnya. Dan isi mayat ini si Musa tikki mati. Alai bulu alahi tangis. Ije Nabi manang tangis di punguan. Mangang kuburan. Tul saya. Sementara si Musa ketika dia mati tidak dihadiri orang, dan Allah sendiri yang langsung menguburkan dia. Nah, Tuhan berkata kepada Musa, Musa, sebentar lagi kamu akan dikumpulkan kepada Bapa leluhurmu. Artinya kamu sudah mau akan mati. Naiklah kamu ke puncak gunung. Naiklah dia ke sana. Lalu matilah dia. Dan bagaimana matinya? Entah begitu langsung jatuh kan? Lalu Tuhan menguburkan dia. Itu juga ayatnya dalam ayat 6. Lalu matilah. Ulangan 34 itu ayat 6. 5. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya lah dia. Di situ kata dikuburkannya. Nya itu huruf besar. Siapa yang menguburkan? Tuhan. Nah, dan dikuburkan Tuhanlah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet-peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Jadi tidak ada yang melihat, karena dia naik seorang diri. Itulah hebatnya si Musa ini ya. Ajaib, naik kuamang, naik dia. Naik kuamang mengalami Tuhan. Tarik makosam, kan? Tarik napas sama kuamang, kan? Selesai. Sonang permatenanya deh. Belum rabun matanya. Firman Tuhan berkata di ayat lain, matanya belum rabun, masih terang, kekuatannya pun masih kuat, masih bisa dia mendaki gunung. Lalu Tuhan matikan. Itu hukuman bagi Musa. Karena ada satu dosa Musa ini, karena emosinya dia melanggar firman Tuhan. Karena itunya, apa kata Tuhan? Karena engkau melanggar kekudusanku di depan umatku. Berbicaranya kau kusuruh kepada batu, tetapi kau pukul batu itu. Ipailahu awaman. Julunya karena torop. Inna Tuhan. Atau merusongolibah. Dan doto tutano kanan. Walang mameren mahuda. Walang mameren mahuda. Ekon konsisten itu dah. Inna Tuhan ikan.
Anggolan perjuanganmu kodoh do monok kutulan kana angalai ikon konsisten dua alan au Tuhan. Adil. Kuna adil dua bajiri olaknya mohopang. Bering matan kanane. Bering simu sama segitu beget tano yang ada bering gimana? Taruh pun gimana kan? Beget itu. Imang ber ku amang. Nunggu Tuhan. Kadang bui Tuhan tundung dulu ya. Dan bui dulu lah. Di bawah tadi ya. Udahlah, tarik nafas lah kau. Tarik nafas jadi langsung mati. Songoni menyebang itu yang mau mati berdua nanti. Unang mamalipal-gip. Magipal-gip. Ada yang pola salah ini. Lamun itu Tuhan kan? Mati may mana. Igubutuhan may mana sih. Daun ang boto kuburan. Alay! Isi mata imana atau Roma si bolis neng membuat bakeni si Musai neng kudia benar si bolis so neng bakenai neng benar si bolis atau bakenai uti-utian aka jampi atau Roma si Mikael malaikat penghulu perang dari sorga langsung terbang dia ke bumi, siap. Ya gak si bolis, lalu dia bolis. Aku nang gugai jauhin lah si bolison. Asa humor coba kene, asa baca no mistik. Tang boy, ina si Mikael. Berbulu malah, berbulut. Aku gugu bertubuh malah. Roma si bolison, si bolis jago tuh. Ya gimana kaya kan sangat ya bin. Ya bin. Terus si Mikael Muse pengtakan bergulut malah bergulut monang masih Mikael ibu si Mikael mamanya si Musom tutuan jadi ayaknya langsung karang-karang terbuka sama Judas pasal sada ayat sia Judas sada ayat sia. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan tetapi berkata kiranya Tuhan menghardik engkau. Lalu dia bolis orang tua bolis mayat di si Musa ini apa soni Tuhan doi hamil berjagai dan orang si Mikael tong menghujat si buliso tong loy siga dia dengan nama malaikat kan betong kan okan betong malaikat terhebat di surga ibliso ya hormati mana tuh betong palangin na dok saya ihati Tuhan ini mau bah palangin dok di mana baru mana bergulat malah kan monang masih Mikael dan masih bolis ibu masih Musa surga tinggi di zaman di Tuhan Yesus turun masih Musa dohot si dia di gunung ima nebereng di si Petrus di sada gunung si Musa si Elia rap dohot Tuhan Yesus di puncak gunung maka Petrus berkata alangkah indah tempat ini jadi benar Musa dibawa ke surga bertemu dengan Elia. Nah, begitu hebatnya kematian Musa ini, begitu baiknya Musa ini, begitu pentingnya Musa ini berada di dalam kehidupan umatnya dan di dalam hidup Joshua, betapa peranan Musa sangat menolong umat itu, apalagi dalam diri Joshua, karena dia disuruh untuk pengganti Musa. Joshua merasa tidak sanggup dan ketakutan. Maka hatinya pun sedih dan berkata, "Aut surah manian, unang mati ho Musa, buasa magabi konau, sudi mamorsan bansoon, akan ajukulon, aku." Tetapi langsung Tuhan berkata, "Bersiaplah, pimpinlah bangsa ini, seberangilah sungai Yordan, jalanilah negeri ini." Amin. Nah karena itu saudaraku dalam hidup ini untuk meraih janji-janji Tuhan
meraih pengharapan kita di dalam Kristus, kita tidak bergairah. Kita malas, kita tidak mau serius. Oleh karena ada persoalan, ada kesalahan yang membuat hati kita berduka cita. Karena itu hari ini, tinggalkan masalahmu, move on, bergerak. Jangan mau masalah itu membuat kita tidak berjalan lagi mengikut Tuhan. Amin. Jangan gara-gara persoalan-persoalan di dunia ini, jangan gara-gara duka cita di dunia ini membuat kita lemah dan tidak bergairah lagi untuk berperang. Maju menuju tanah Kanaan samawi. Nah, itu yang pertama. Harus bergerak terus. Banyak anak-anak Tuhan medili. Nah, medili katakan amin. Puji Tuhan, madam na medili kino nanti. Medili. Dangaw lebih. Matamian pinangaw lebih. Oh Tuhan ini. Kata lu Tuhan ini kan? Sama. Unang medili ang manginangda. Shalom. Omanya bang som medili mo ngamade be si Musa. Ngamati bisi Musa, aku ya mang Musa, ina kan? Kita besok ni lah sepatah, aku kurang di persoalan non, mana songon, mana hul, orang per minggu dia ube, ang to, tapi pergau sudah pendeta seraiti. Orang songon ni son, Tuhan langsung bilang, Musa sudah mati. Nasa surat itu, Musa marasak mo nasa inna kan? Allah langsung simpel Tuhan dibantu. Hambaku Musa sudah mati. Sekarang bersiap kau. Bersiap. Haleluya. Karena itu mari kita maju. Karena apa ibu bapak? Duka cita dari yang ada di dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima. Apa artinya kalau Musa mati kan Tuhan ganti Yosua? Mengapa harus berduka cita? Tetapi bersiaplah karena ada yang lebih hebat di sana, yaitu tanah Kanaan yang lebih hebat. Amin. Itu yang harus kita kejar kata Tuhan. Maka hari ini firman Tuhan mengajarkan kita jangan lemah. Tancap gas terus ikut Tuhan. Paulus berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di depanku, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Jom mahita sudi amanginan. Tahapor siya ay mahatani Tuhan. Kita akan menjadi orang yang tak terkalahkan asal kita mau terus bergerak, jangan mau ditahan oleh apapun, persoalan sehebat apapun itu sementara saja. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, haleluya. Terima kasih Tuhan.